Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Yoga Raditya Nugraha Sukma Pradana. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan hasil presentasi dari makalah yang telah saya buat dengan judul Human Resource Policies and Practice pada PT Gojek Indonesia untuk memenuhi tugas besar perilaku organisasi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang. Dalam perusahaan diperlukan adanya kebijakan yang ditetapkan dalam suatu perusahaan, beserta praktiknya. Hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku kelompok maupun individu di dalam suatu organisasi. Kebijakan maupun praktek manajemen sumber daya manusia ini perlu mendapatkan perhatian secara khusus agar dapat berjalan dan berfungsi secara efektif. Untuk dapat menciptakan kebijakan dan praktek yang efektif, tentu perlu adanya suatu pemahaman tentang kebijakan dan praktek sumber daya manusia. Untuk perumusan masalah dari makalah yang telah saya buat ada 3, yaitu yang pertama, apa pentingnya human resource policies and practice dalam suatu perusahaan. Yang kedua, bagaimana human resource policies yang diterapkan pada PT Gojek Indonesia. Yang ketiga, bagaimana human resource practice yang diterapkan pada PT Gojek Indonesia. Yang selanjutnya untuk landasan teori mengenai human resource management. Jadi berdasarkan beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, mulai dari perencanaan hingga pemberhentian sumber daya manusia yang bertujuan untuk membantu dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk fungsi human resource management sendiri, menurut Biers dan Ru pada tahun 2004, dia berpendapat bahwa fungsi pokok manajemen sumber daya manusia terdiri dari planning, recruitment and selection, training and development, compensation and benefit, employee relation, safety and health, dan human resource research. Sedangkan menurut Hasibuan pada tahun 2017, dia menjelaskan bahwa fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi fungsi manajerial dan fungsi operasional. Yang selanjutnya, Human Resource Policy. Jadi, Human Resource Management Policy merupakan referensi teoritis sebagai dasar melakukan sebuah tindakan yang dibangun guna mendorong pencapaian tujuan organisasi, serta beroperasi sebagai panduan berpikir dan bertindak pada area Human Resource Management. Untuk Human Resource Practice sendiri, yaitu penerapan yang telah dilakukan mengenai apa yang terdapat dalam teori tentang serangkaian proses manajerial dan operasional yang di dalamnya memberi suatu human resource arrangement untuk mencapai tujuan organisasi. Yang selanjutnya untuk profil perusahaan Gojek sendiri, Gojek Indonesia atau yang memiliki nama lain PT Aplikasi Karya Anak Bangsa 1 ini merupakan layanan pemesanan ojek melalui aplikasi mobile. Aplikasi ini dapat diunduh di Apple Store maupun Play Store dan merupakan karya putra bangsa bernama Bapak Nadiem Makarim. Ada tiga pilar Gojek, yaitu kecepatan melayani dengan cepat dan terus belajar, berkembang dari pengalaman. Yang kedua yaitu inovasi, terus menawarkan teknologi baru untuk mempermudah hidup Anda. Yang ketiga, dampak sosial, memberikan dampak positif sosial sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia. Adapun visi Gojek yaitu membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya. Sedangkan misi Gojek yaitu yang pertama membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia, yang kedua menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dari dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi, yang ketiga meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial, yang keempat memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan, yang kelima dan yang terakhir menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online. Jenis layanan Gojek sendiri
Yaitu setelah sukses membawa layanan ojek motor ke platform online, Gojek pun memperluas lini bisnisnya ke puluhan bidang lain. Hampir setiap jenis barang dan jasa berhasil Gojek online-kan. Antara lain, pada bidang transportasi dan logistik, ada GoRide, GoCar, GoSend, GoBox, dan GoBluebird. Untuk pada bidang pembayaran ada GoPay, GoTagihan, GoPayLater, GoGift, GoSure, GoInvestasi, dan GoCorp. Pada bidang makanan dan belanja ada GoFood, GoMart, GoMart, dan GoShop. Sedangkan pada bidang hiburan ada GoPlay dan GoTix. Untuk bisnis ada GoBiz, Midtrans, Moka, GoStore, dan Sally. Untuk struktur organisasi Gojek sendiri ada direktur utama dan di bawahnya ada wakil direktur dan di bawahnya sendiri ada 4 cabang yaitu uh, manajer pada bidang IT, manajer karyawan front office dan pemasaran, manajer keuangan dan manajer pengemudi ojek. Dan masing-masing manajer tersebut di bawahnya ada untuk manajer bidang IT sendiri ada karyawan, yaitu bidang IT programming dan web. Untuk manajer karyawan front office dan pemasaran, bawahnya ada karyawan front office, antara lain customer service, administrasi, dan pemasaran. Untuk pada bagian keuangan, di bawahnya ada karyawan akuntansi, dan di bawahnya manajer pengemudi ojek, ada karyawan yang berupa pengemudi ojek. Yang selanjutnya, membahas mengenai pentingnya HR policies practice di suatu perusahaan. Jadi manusia merupakan sumber daya yang penting dalam organisasi, sekaligus juga sebagai tiang penyangga dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin dan bukan semata-mata menjadi sumber daya bisnis. SDM merupakan bagian proses perencanaan strategis yang menjadi bagian pengembangan kebijakan dan praktek organisasi. Sebagai sumber daya yang penting, sumber daya manusia perlu mendapatkan perhatian dan pengelolaan melalui suatu ilmu pengelolaan atau manajemen yang dikenal sebagai manajemen sumber daya manusia. Jadi pada intinya HR policies practice pada suatu perusahaan itu cukup penting. Yang selanjutnya Human Resource Policies yang diterapkan pada PT Gojek Indonesia. Sebagai perusahaan yang selalu menjunjung tinggi keadilan dan aspirasi mitra driver, Gojek membuktikan komitmennya dengan mewujudkan penyempurnaan peraturan yang dirangkum dalam 3 pilar Tertib Jack atau Tata Tertib Gojek. Peraturan ini memiliki jargon Pak Diman, yaitu transparan, adil, dan nyaman. Di mana transparan yang berarti terus menjaga kepercayaan antara mitra dan Gojek melalui peraturan yang transparan, adil yang berarti mewujudkan keadilan untuk seluruh mitra Gojek, nyaman yang berarti memberikan kenyamanan untuk mitra dan pelanggan saat beraktivitas. Yang selanjutnya mengenai Human Resource Practice yang diterapkan pada PT Gojek Indonesia. Perencanaan sumber daya manusia di suatu perusahaan harus merujuk pada perencanaan strategi perusahaan tersebut. Manajer HR harus paham visi, misi, dan strategi dari perusahaan untuk dapat menentukan langkah-langkah terbaik untuk mencapai tujuan akhir. Menurut Edstrom dan Lawrence. Pembahasan pertama membahas mengenai proses perekrutan mitra driver. Proses seleksi dibuat simpel karena Gojek membutuhkan banyak tenaga kerja yang dapat mengakomodir kebutuhan konsumennya dan mencapai tujuan akhir dan mimpi perusahaan. Bila menilik revenue stream perusahaan, layanan GoRide dan GoCar ternyata tidak menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Namun layanan ini tidak dihilangkan karena Gojek tetap ingin melayani konsumen dan meningkatkan pendapatan mitra. Revenue stream utama Gojek didapat dari penggunaan GoPay dan layanan GoFood. Penggunaan teknologi dalam proses seleksi memang bisa meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar tidak menjadi masalah di masa yang akan datang, seperti masalah yang berhubungan dengan legalitas, kelayakan, standarisasi, kehandalan, dan keabsahan. Peneliti lain juga menekankan pada kemungkinan munculnya masalah ketidakjujuran dalam pelaksanaan seleksi dengan penggunaan teknologi dalam menggunakan teknologi. Pembahasan selanjutnya yaitu pelatihan, pengembangan, dan penilaian kerja mitra driver. Gojek untuk mencapai tujuannya
memutuskan untuk melakukan on the job training. On the job training sendiri adalah pelatihan di mana karyawan ditempatkan untuk bekerja pada kondisi yang sebenarnya. Pelatihan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kerja dengan menggunakan sistem rating dari konsumen. Karenanya fungsi pelatihan dan pengembangan sepenuhnya diserahkan kepada konsumen. Dengan menggunakan sistem rating dan ulasan, para mitra ditekan untuk memberikan layanan terbaik kepada konsumen. Para mitra harus bisa mengembangkan dirinya, tersenyum kepada konsumen, menghafal rute jalan, memastikan agar kendaraannya nyaman digunakan dan tidak bermasalah, serta menjalankan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Pembahasan selanjutnya, kompensasi mitra driver. Sistem kompensasi dari mitra driver Gojek dinilai transparan. Para mitra driver dapat mengetahui secara online jumlah pendapatan mereka di suatu waktu. Sistem bonus juga tersedia. Bonus para mitra driver ditentukan dari poin yang mereka dapatkan. Semakin banyak pesanan dalam suatu waktu, semakin banyak poin terkumpul, sehingga semakin banyak dana yang bisa dihasilkan para mitra. Pembahasan terakhir mengenai problematika dalam pengelolaan SDM dari mitra driver. Penilaian kinerja dengan metode rating juga memiliki kekurangan. Ada kalanya konsumen memberikan rating untuk tujuan yang kurang tepat, sehingga merugikan mitra driver. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Gojek juga dinilai lambat, sehingga mitra driver harus merelakan kesempatannya untuk mendapatkan pendapatan selama beberapa waktu. Sistem penilaian kompensasi dengan menggunakan metode gamifikasi di mana mitra driver ditawari untuk mengejar poin dan target harian memiliki efek negatif. Sistem ini menciptakan kepuasan sesaat karena buruh merasa memiliki kebebasan untuk mencapai target tertentu. Namun ternyata sistem ini membuat perusahaan mampu menciptakan batasan-batasan yang mampu mengontrol buruh tanpa disadari, sehingga rentan terhadap terjadinya eksploitasi. Kesimpulan yang didapat dari makalah ini yaitu kebijakan dan praktek manajemen sumber daya manusia merupakan faktor yang perlu mendapatkan perhatian dalam organisasi. Sumber daya manusia merupakan bagian proses perencanaan strategis dan menjadi bagian pengembangan kebijakan dan praktek organisasi. Sebagai sumber daya yang penting, sumber daya manusia perlu mendapatkan perhatian dan pengelolaan melalui suatu ilmu pengelolaan atau manajemen yang dikenal sebagai manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia didasari pula suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin dan bukan semata-mata menjadi sumber daya bisnis. Untuk HR practice pada Gojek sendiri, yaitu rekrutmen pada Gojek dinilai dilakukan secara online. Pelamar hanya perlu memasukkan data dan kelengkapannya, kemudian mengunggahnya. Apabila pelamar diterima, akan ada pemberian melalui SMS, pelatihan pengembangan diri, dan penilaian kinerja juga dilakukan melalui teknologi. Pelaksana fungsi ini dibantu oleh konsumen mitra driver dan akan menerima rating dan ulasan ketika pelaksanaan servis, karena mitra driver harus belajar untuk memberi servis yang baik agar yang bersangkutan bisa mendapatkan rating dan review yang baik dari para pelanggan. Kompensasi dari mitra driver dinilai transparan, dana dan bonus yang masuk dapat langsung dicek di aplikasi, sehingga mereka bisa melihat dan memperkirakan sendiri jumlah pendapatan yang mereka dapatkan. Untuk saran pada penelitian ini, yaitu penelitian ini merupakan penelitian dasar yang memaparkan HR praktis dan polisi pada Gojek. Dari hasil penelitian ini, banyak hal yang bisa dikembangkan dan diteliti lebih lanjut. Penelitian lanjutan berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi dan dari pengelolaan SDM dapat melengkapi penelitian ini. Penelitian-penelitian lanjutan tersebut diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan memberikan kontribusi maksimal terhadap perusahaan, konsumen, dan juga masyarakat. Mungkin itu tadi penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.